Kreatif, kembali lagi di segmen Cakaps, Bincang Kampus. Nah, pada Cakaps kali ini, Kotak TV mengundang narasumber yang baru saja meraih kemenangan di ajang bela diri taekwondo tingkat nasional nih Sobat Kreatif. Dan juga narasumber kita kali ini adalah salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, langsung aja kita ke narasumber kita pada Cakaps kali ini. Jadi, halo semuanya, perkenalkan nama aku Zini. Aku mahasiswa baru di Universitas 17 Agustus 1945. Oke, Kak Zini ini saat ini semester berapa nih, Kak? Aku semester 1, maba. Oke, maba ya. Kak Zini ini baru semester 1 tapi udah berani banget buat ikut lomba-lomba bela diri. Apalagi mewakili kampus ya? Kak? Ya benar, aku mewakilkan kampus. Oke. Kalau Kak Zini ini udah kenal dunia taekwondo ini dari umur berapa nih, Kak? Dari kelas 2 awal sih, aku dari kelas 2 SD awal tahun banget itu aku udah kenal taekwondo. Oke, itu kenal dari diri sendiri atau ada orang lain yang mengajak gitu gini? Awalnya tuh masuk kan pengen apa ya? Awalnya tuh sebelum taekwondo tuh udah banyak lah yang aku coba, ternyata belum ada yang cocok. Terus aku tuh dulu suka namanya film Kamen Rider, Power Rangers, ya kan. Terus karena dulu sering banget apa ya dipukuli atau kayak berantem-beranteman gitulah. Jadi kayak nggak bisa nih, harus ngelawan nih kan. Cuman kita nggak punya basicnya, terus akhirnya di setiap Senin dan Kamis sore itu ada latihan bela diri. Cuman pakainya putih kan, karate sama taekwondo kan sama ya pakaiannya. Nah, gue kira itu karate. Soalnya kan karate kan bisa mukul gitu kan. Terus ya udah deh, aku masuk. Setelah itu ternyata aku jalani. Aku sama mamaku kan nggak ngerti ya namanya taekwondo sama karate. Bukan mamaku bukan nggak ngerti, cuman mamaku tuh kayak nggak tahu kalau itu ternyata tuh taekwondo. Nah akhirnya setelah kita latihan selama sebulan lebih itu barulah kami ngerti kalau itu taekwondo setelah ada perbincangan dari buat ujian kenaikan tingkat gitu. Oke, berarti Kak Zini awalnya bilang dulu gini ke orang tua untuk join taekwondo gitu. Bener. Terus langsung dibolehin nih Kak sama orang tua? Bukan pengen join sih, cuman kayak awalnya tuh kami tuh lagi jalan-jalan sama mama, terus lihat pengen nyobalah masuklah ke ini, terus lihat orang lagi latihan langsung deh daftar. Jadi kami bukan daftar lewat kayak administrasi ekskul itu bukan, jadi kayak nyerobot masuk gitu loh. Oh gitu, langsung nyerobot ya? Oke, terus untuk saat kuliah nih Kak, jadwal kuliah kan padat banget sih Kak. Benar. Gimana cara Kak Zini ini bisa mengelola time management biar bisa fokus kuliah sama fokus taekwondo gitu? Untuk fokusnya sih nggak ada tips spesial ya. Ya, semisal ini ada latihan, ada tugas terus kita dikasih hari Senin, ya kita kerjakan langsung. Oke. Nah, baru kita besoknya latihan. Jadi kita hanya menyesuaikan waktu, kayak waktunya belajar ya belajar, terus kalau ada tugas langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Soalnya kalau ditunda-tunda kan capek nanti. Itu sih nggak ada tips dari aku yang spesial. Oke Sobat Kreatif, pertanyaan selanjutnya kita akan lanjutkan setelah bumper berikut ini. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama aku Rahel dan bersama Kak Zikni. Halo. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya nih Kak. Siap. Aku penasaran banget nih sama Kak Zikni, selain konsisten untuk membagi waktu antara kuliah sama taekwondo, ada nggak sih Kak hal lain yang bikin Kakak itu semakin semangat untuk mengembangkan diri Kakak itu? Selain dari itu ya keluarga ya, paling pasti keluarga, terutama mama saya. Soalnya setiap mau pertandingan tuh mama tuh pasti ngomel banget, support banget. Terus ya ada aja yang dikhawatirkannya buat anaknya nanti kan. Nah cuman ya agak risih sih dengan omelannya ya. Cuman namanya kasih seorang ibu pasti ya seperti itu. Selanjutnya setelah dari keluarga itu pasti dari teman-teman. Nah itu teman-teman itu ya mungkin menurut saya itu kayak pembulian. Bukan pembulian ya? Kayak iseng, cuman isengnya tuh menurutku isengnya support gitu loh. Oh gitu. Ya habis itu dari pacarku juga gitu kan, kadang sering nemenin buat latihan, buat kayak bekal atau buat bahan-bahan protein
Ya, Sosial ya Kak? ya gitu deh. Selagi nggak ada orang tua kan, nggak ada yang gitu. masakin. Soalnya kos itu nggak ada tempat masak, jadi kayak apa-apa dia semua yang masakin. Oh gitu. Tapi untuk orang tua sendiri tuh support ya kakaknya ikut taekwondo gitu. Support banget kok dari kecil sampai sekarang. Tapi ada mungkin kekhawatiran orang tua kayak mungkin takut kakaknya kenapa-napa gitu pas Itu taekwondo. sering banget ya. Soalnya mama itu awal tuh memang nggak setuju dengan bela diri. Apapun yang berbau-bau berantem itu mama tuh nggak suka. Ya, cuman karena memang anaknya memang dasarnya bandel ya. Anaknya bandel jadi ya udah deh kita lakuin tanpa apa ya. Awalnya tuh berantem dulu, gini-gini dulu. Tapi lama-lama mama ngerti kok. Emang dasarnya emang suka berantem sama orang gitu Kak? Awalnya tuh penakut aku tuh penakut banget, saking takutnya tuh nggak mau kayak apa ya, terlibat dalam hal-hal berantem gituan. Cuman karena apa ya itu motivasi dari Kamen Rider dan Power Ranger itu kayak keren ya jadi orang superhero. Jadi akhirnya ya udah deh terabas aja lah ya kan, doa ibu bisa menembus langit. Asik. Oke, untuk selanjutnya nih Kak Zihni ini aku mau tanya tentang motivasi ini. Apa dan siapa sih yang motivasi Kak Zihni ini untuk join ke dunia taekwondo? Apa ya? Ada aktor atau Karena- siapa gitu yang Mungkin kakak tahu film Karate Kid nggak? aduh nggak tahu lagi Nah, pokoknya film Karate Kid, Kung Fu Panda. Nah itu berawal dari situ juga sih. Mereka kan berawal dari nol, dari yang dibully lah, yang dicaci maki kah. Nah di situ aku mulai kayak keren ya mereka dari nol sudah bisa jadi jadi atlet gitu. Terus juga kan melihat atlet taekwondo ini kan penuh banyak lebih majulah ketimbang bela diri lain. Jadi menurutku kayak ini kesempatanku buat meraih cita-cita aja sih. Oh gitu, oke. Terus selama di kampus ini, Kak Zihni ini ada menang perlombaan apa aja nih? Apa udah dapat medali juga nih Kak Zihni? Dari bulan November kemarin aku juga dapat medali perunggu juara 3 itu di Kediri tingkatan nasional. Terus baru aja minggu kemarin ini dapat medali lagi, alhamdulillah perunggu juara 3. Berarti nih Kak. Ini nih yang di Kediri, yang Jatim Open kejuaraan nasional kemarin. Lanjut yang baru aja minggu kemarin, ini aku dapat juara 3 di kejuaraan nasional. Nah kebetulan, alhamdulillah lagi, Untak juga mendapatkan juara 2 umum. Karena banyak yang meraih medali emas. Jadi ada benefitnya juga ya buat kampus kalau mahasiswanya ikut lomba-lomba menang. Benar. Terus dari respon orang tua sendiri gimana nih Kak tentang kakak menang dapat medali gitu? Yang pastinya orang tua bersyukur. Yang pertama anaknya selamat ya, selamat. Nah cuman mungkin dari orang tua pasti ada kecewa juga. Karena dari kecil aku belum pernah dapat medali perunggu karena seringnya emas. Terus akhirnya pas besar kok perunggu terus, jadi kayak mungkin orang tua masih harus gencet aku biar dapat emas sih. Cuman tetap bersyukur masih dikasih medali. Iya benar. Terus untuk pola hidup nih Kak Zihni, ada nggak sih pola hidup yang khusus buat Kak Zihni untuk menjaga diri tetap fit gitu? Tidak begadang sih, tidak ngerokok, makan yang sehat. Oke, terima kasih Kak Zihni sudah menjadi narasumber Sama-sama. asik di segmen Cakep sekali ini. Nah, bukan cuma ilmu yang kita dapat, tapi juga seru banget bisa sharing-sharing sama Kak Zihni tentang dunia taekwondo ini ya Kak. Siap. Dan juga kita udah nanya ini perihal motivasi, terus juga time management. Oke Sobat Kreatif, itu tadi narasumber kita, keren ya dan sangat memotivasi Gen Z untuk terus mengekspresikan diri. Aku Rahel, dan kita pamit undur diri, sampai jumpa di segmen Cakap berikutnya. Dadah!